Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Gurun bersama saya Alif. Kali ini kita akan membahas satu hama yang menyebalkan dan ini sering terjadi ya, apalagi di musim hujan ini. Ini adalah Aspidiotus atau bisa juga disebut dengan kaktus tempurung atau kok kaktus sih ya? Kutu tempurung atau kutu batok. Ini sangat menyebalkan sekali, serius ini menyebalkan sekali. Jadi teman-teman kalau yang punya kaktus, apalagi di musim hujan ini dicek ya apakah terserang ini atau enggak. Ini sengaja aku biarin ya biar kaktus kok kaktus lagi sih? Biar hamanya itu berkembang biak dengan nyaman dan adil ya teman-teman ya di situ ya. Teman-teman bisa lihat ini memang aku biarin aja biar buat konten. Karena di sini aku mau ngasih tahu teman-teman cara membasmi hama yang satu ini. Hama yang membandel karena punya tempurung. Eh, Dua langkah ini sangat mudah dan teman-teman bisa ikuti di rumah ya. Sebelumnya aku mau jelasin dulu, ini tuh aku dubbing ya teman-teman suaranya karena waktu aku take di kamera itu ternyata aku lupa untuk onin ya kan mic-nya, jadi suaranya nggak masuk dan ini udah take keempat kalau nggak salah aku ulang-ulangi lagi karena ini aku pertama dubbing ya, jadi aku nggak tahu waktu cut di mana aku bahas apa itu udah lupa walaupun baru 1 jam yang lalu. Ya kayak ginilah, demi teman-teman juga dan demi pencinta kaktus yang belum tahu dengan hama ini ya, jangan dibuang dulu kaktusnya teman-teman, jangan dibuang serius. Kalau parah gini teman-teman bisa nonton video ini, pasti mudah untuk cara ngilanginnya ya, karena ada teman-teman juga yang eh, ya mungkin harganya nggak sampai 50.000 karena kaktusnya murah lalu dibuang. Oh jangan teman-teman, dengan cara ini eh, beres pokoknya. Oh ya karena ini dubbing ya teman-teman, jadi kalau nggak sinkron atau nggak nyambung ya sama yang dibahas di video sama yang aku ucapin ya mohon maaf ya. Ini sampai 3 4 kali sampai kering ya, ini tenggorokanku serius ini kering. Jadi tadi aku minum sampai kering karena ini 15 menit nonstop ya. Kalau udah 4 kali berapa coba? Yang tadi take yang pertama tuh waktu ngerekam ternyata ada yang kehapus, ada yang nggak masuk. Ternyata di handphone itu harus standby. Jadi aduh, ya beginilah. Tapi nggak apa-apa ya, demi kalian gitu. Oke, langsung aja teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya, dia tuh kaktus, kok kaktus lagi sih, kutunya itu udah beranak pinak, udah berkeluarga, kayaknya udah satu kampung. Itu satu kaktus itu udah satu kampung, bahkan mungkin udah punya kerajaan ya, tuh lihat ya kan, induknya udah banyak banget anakannya. Yang kecil-kecil itu anakan ya, itu yang kecil-kecil halus itu dia itu anakan teman-teman, tuh anakannya tuh. Dia udah kayaknya udah mempunyai kerajaan ya. Nggak tahu kerajaannya ada berapa tapi udah banyak banget itu. Kalau dilihat tuh miris sih. Aku juga nggak tega sih. Aku takutnya nanti mati karena kalau parah banget ya itu tuh bisa menyebabkan kaktus sakit loh. Karena kaktus sakit stres itu bisa mudah keserang sama jamur. Jadi kayak imunnya itu nggak bagus gitu. Jadi lebih baik kalau teman-teman ketemu kaktus yang keserang kutu ini langsung sikat aja, langsung dibasmi. Nggak masalah lah. Kerajaan mereka hancur nggak masalah. Yang penting kaktus kita sehat ya. Nah, ini teman-teman. Yang pertama ya, aku menggunakan bambu runcing. Ya, jelas ya kan, untuk membasmi kerajaan, ya kan, yang telah mengkudit wilayahku, ya kan. Kita harus menggunakan bambu runcing. Kenapa aku nggak pakai tombak besi atau plastik? Karena dari kayu itu lebih bukan elastis ya, bukan juga empuk, cuma walau ditekan ya dia itu nggak begitu kayak nggak begitu menyakiti ya kulit kaktus. Jadi lebih aman lah ya, lebih aman
Karena kalau kegores itu kaktus pasti nanti lah jadi luka ya, luka lecet. Nah, itu juga bisa menyebabkan busuk nih, apalagi musim hujan ya kan, jadi kaktus. Dan yang ini alat yang kedua ini kuas. Ini kuas aku beli di toko cat di dekat rumah ya, murah kok ini, nggak sampai 10.000. Ini yang ukurannya di bawah 5 di bawah setengah senti kayaknya, 5 mili 4 mili ya, sekitar 4 milian lah ya, murah juga. Ini enak banget. Kalau yang di sebelumnya ya teman-teman ya, aku kan pakai sikat gigi tuh, pakai sunlight. Nah, itu karena kaktus koboi ya enak, luas. Kalau di tempat-tempat kecil ini susah teman-teman. Jadi harus menggunakan alat-alat yang memang ukurannya kecil, bisa bisa kena di sela-selanya. Nah, itu lihat ya teman-teman ya, ini kalau teman-teman lihat indukannya ini yang membandel, makanya nggak aku kuas dulu. Kuas itu terakhir. Dia kuas kalau misalnya yang indukannya udah nggak ada ya, kecil-kecil itu dikuas enak banget itu. Tapi karena ini ada indukannya yang kadang dikuas itu membandel nempel, jadi kita hajar langsung dengan tombak teman-teman. Kita tekan halus-halus aja ya, pakai perasaan. Kita tekan-tekan, kita putar-putar gitu. Pokoknya enak aja, nikmati aja waktu bersihnya, santai slow ya kan. Pokoknya sampai bersih. Nah, di sini aku lupa mau ngomong apa. Padahal di video itu panjang banget loh aku ngomongin mengenai ini apa namanya, hama ini. Jadi aku di sini blank. Yang penting teman-teman lihat aja lah ya prosesnya gimana. Minum dulu ya. Nah, seperti itu ya prosesnya ya, diputar-putar sampai ditekan-tekan ya. Kalau ada indukannya ditekan tuh nanti kayak kalau Jawanya sih mencotot ya, kalau bahasa Indonesia apa sih? Kayak makan onde-onde loh, kalau teman-teman tahu makan onde-onde tuh. Nah, kayak gitulah nanti rasanya waktu kita pencet indukannya. Berarti kalau udah kayak gitu dia mati pastinya. Tapi yang kecil-kecil kan belum tahu, nggak tahu juga mati atau enggak gitu. Solusinya teman-teman bisa menggunakan zat kimia setelah teman-teman bersihkan kaktus ini. Kalau nggak masalah teman-teman. Asal langsung dijemur ya, ini ya, habis dibersihin ini dijemur. Nah, kayak gini aja teman-teman, slow, nikmati, pokoknya sampai bersih di sela-selanya. Wah, aku juga bingung ya, tadi di video itu aku bisa ngomong panjang banget loh. Di sini aku bingung. Ya teman-teman, nikmati aja lah ya. Masalahnya tenggorokanku juga udah kayaknya agak sakit ya. Berarti kalau 4 take itu sekitar 10-20 menit. Aduh, belum yang di video tadi. Wah. Tapi nggak apa-apa. Semangat ya nggak? Buat kalian-kalian pecinta kaktus, ini harus semangat ya nggak? Oke, pokoknya dibersihin ya di sela-sela, karena kutu batok ini suka banget hidup di sela-sela. Cari tempat-tempat yang lembab, di bawah-bawah duri ini, terus di bawah kaktus, di ujung kaktus yang ada apa namanya bulu-bulu banyaknya itu di bagian bulunya. Itu suka banget dia. Nggak tahu, koloni ini kerajaan yang satu ini memang aneh ya. Suka yang lembab-lembab gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya gimana prosesnya ya kan. Ini sebenarnya aku mau percepat, cuma aku nanti bingung waktu apa namanya proses. Aduh, maaf. Waktu proses apa namanya nanti waktu jadiin satunya aku bingung nanti. Ya gini aja lah teman-teman, bisa lihat lah. Nah, setelah tadi ya, setelah kita bersihin menggunakan bambu runcing, kita kuas teman-teman. Kita kuas pelan-pelan aja. Kita kuas. Kok nggak jadi kuas? Ya ini kita kuas ya. Enak banget nih buat yang kecil-kecil tuh. Langsung hilang semua teman-teman tuh. Ya kan. Tuh. Jadi teman-teman kalau pengen durinya nggak rusak, nggak patah ya teman-teman, bisa pakai ini teman-teman. Kuas lukis ya. Tuh. Oke, teman-teman bisa lihat ya.
Di sela-selanya tuh enak banget tuh. Teman-teman bisa lihat indukannya yang udah keangkat ya. Yang tadi dari awal menggunakan bambu runcing, nah ini menggunakan kuas. Wah, sapu bersih ya kan. Semoga nanti nggak ada koloni baru ya teman-teman ya. Tuh, yang di bawah pokoknya teman-teman, pokoknya kayak gitulah. Kalau eh, hama-hama kayak gini tuh sukanya yang di bawah-bawah, di ujung-ujung gitu. Entah kenapa ya. Paling banyak di situ. Kalau ada yang di permukaan, cuma rata-rata dia sembunyi. Kenapa sih di yang di video sebelumnya kalau teman-teman lihat aku pakai sunlight itu, dan yang banyak terkena itu adalah kaktus koboi karena enak banget ya. Kaktus koboi kan kayak belimbing tuh, ada sekat-sekatnya. Itu enak banget buat sembunyi dia di antara sekat-sekatnya itu. Tuh paling kalau nggak sering hati-hati atau ceroboh sih, gampang banget tuh kaktus koboi kena hama kayak gini. Nah, paling enak tuh kalau menurut aku ya. Ini sekalian ngobrol aja ya. Ini tuh pakai Myrtilo cactus ya. Itu aku jarang kena kutu kayak gini, teman-teman. Kutu-kutu batok ini, hama-hama itu jarang ya. Cuma paling kerak, ya kan. Kalau kerak sih di semua kaktus bisa. Ya, permasalahan di Myrtilo cuma kerak sih. Kalau kutu batok hampir ya. Pernah sekali cuma ada 3 indukan terus nggak berkembang, dia nggak tahu ya. Mungkin karena ada lilinnya ya, kelihatan banget sama ada putih-putihnya itu kalau teman-teman punya Myrtilo cactus tuh. Tuh sih kalau menurut aku. Ya kayaknya sih kalau dipikir-pikir sih ya sih, kaktus koboi itu riskan sih. Jadi teman-teman harus cek juga. Kalau keserang ya, kalau nggak keserang sih aman-aman aja. Kaktus koboi bagus buat grafting, cuma kalau nggak hati-hati ya, nyebarnya cepet banget dia. Karena ya tadi aku bilang dia suka yang redup-redup ini kutunya. Nah, teman-teman bisa lihat yaitu di bagian atas itu aku congkel-congkel lagi karena dia itu sembunyi di bagian atas, teman-teman. Itu banyak banget loh, sering numpuk sampai ada satu congkelan tuh bisa kena 4-5 indukan besar-besar itu. Nah, ini yang sering terlewatkan ya waktu membersihin bagian paling bawah sama bagian paling atas tuh. Yang paling atas tuh yang nggak kelihatan tuh kayak nyatu dengan bulu-bulu duri-duri gitu. Waktu kita bersihin gitu, banyak banget tuh kan. Tuh kena lagi kan. Ternyata banyak banget. Sering ngumpul di sana. Nggak tahu, kayaknya di situ adalah meja bundar ya. Bagi koloni-koloni Aspidiotus, ya kan. Nah, finishing tuh di kuas aja, teman-teman. Udah enak ya. Walaupun udah bersih nih, teman-teman harus dipantau ya. Kalau bisa, kalau ada tempat khusus, dijauhin dulu dengan kaktus yang belum terdampak ya. Pokoknya ini dijauhin dulu. Ini ada bekas putih-putihnya itu bisa dihilangin ya teman-teman ya. Kan ada tuh noda-noda bekas kerajaan mereka tuh, kotoran-kotoran yang nggak perlu gitu ya. Bisa dihilangin itu. Pelan-pelan aja itu. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ini kaktusnya unik karena pernah sekarat. Maksudnya dia tuh nggak kayak stuck gitu loh, terus tumbuh. Jadi kelihatan toh yang kecil tuh, yang bawah tuh kecil, yang atas besar. Oke, ini aku menggunakan kurakron. Nah, ini perlu diwaspadai kalau teman-teman belum pernah menggunakan ini. Ini tuh obat keras ya. Levelnya tinggi lah. Kalau belum pernah menghirup baunya, pasti pertama nanti pusing ya, pusing atau mual. Jadi saran saya teman-teman pakai masker dan sarung tangan. Obat ini nempel di tangan bisa seharian nggak hilang baunya, teman-teman. Jadi saya sarankan pakai sarung tangan dan masker. Nah, teman-teman bisa lihat ini memang parah banget, dan aku kasih tahu nanti caranya bagaimana menggunakan kurakron. Kalau teman-teman biasanya yang pakai obat-obatan itu yang keserang itu nggak cuma satu, ada beberapa, dan kebetulan kaktusnya itu banyak banget. Jadi sekalian semprot kurakron semua, jadi biar gak nyebar, teman-teman. Tapi kalau yang punya cuma satu meja isinya ya nggak sampai 30-50 keserang satu, pakai kuas aja lah, nggak masalah ya kan. Nah, ini aku beli semprotannya ini tuh di Indogrosir atau di Mirota, aku lupa, ini nggak sampai 15.000 kalau nggak salah. Nah, nggak masalah ya teman-teman ya, ini nggak sampai 20.000. Oh ya, ini aku, kalau teman-teman lihat orange ini ya, warna orange tutup ini,
tutup box ini biar waktu tadi aku nguas tuh dia tuh nggak keluar teman-teman, apa namanya, kutunya tuh nggak nyebar ke lain, karena aku nggak ada tempat lain untuk buat video ini. PW-nya aku di sini, jadi depan itu ada kaktus, jadi di sini paling enak. Nah ini kembali lagi ya, ini pakai, jadi oh ya teman-teman, kalau ada tempat lain waktu nguas atau waktu bersihin ini, nggak yang pakai obat, teman-teman bisa cari tempat yang jauh dari kaktus ya, jauh dari peradaban dah. Takutnya kerajaannya nyebar ya kan, invasi ke yang lain kan, aduh pusing. Nah ini ya teman-teman ya, kita kembali lagi, ini nggak sampai 15.000 kalau nggak salah, aku lupa. Ini enak banget, minimalis. Kalau teman-teman kaktusnya yang keserang nggak banyak, jadi bisa irit obat juga ya. Ini juga nanti takarannya diatur aja ya teman-teman ya, takarannya diperkirakan aja ya, karena ini tuh 1,5 mili itu tuh digunakan 1 liter ya takarannya. Nah, masih teman-teman, aku heran tuh, kenapa teman-teman masih tanya ya, takaran di setiap obat-obatan itu mesti ada takarannya. Teman-teman nggak cari, kalau yang di Kurakron ini dia tuh tersembunyi di sini, tuh ada tulisannya, itu dibuka di situ ya kan. Nah ini petunjuk penggunaannya tuh ada ya kan, semua tuh ada di sini, karena ini memang obat keras jadi bahaya, jadi semuanya tuh lengkap. Tuh, rata-rata di sini tuh sekitar 1 sampai 2 mili per liter. Jadi tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana. Kalau aku rata-rata ya menggunakan yang 1,5 mili per liter sampai 2 mili per liter. Yang itu aku pakai semprotan yang agak besar ya, bukan yang ini, semprotan yang kecil ini. Jadi aku kalau nyemprot Kurakron semua sekalian gitu. Tapi aku jarang sih teman-teman, kalau yang nyemprot sekalian itu jarang. Kalau nggak parah banget ya, pokoknya di sinilah ada petunjuknya penggunaan dan lain-lain ya teman-teman ya, dibaca aja, jadi nggak usah tanya-tanya lagi ya kan, dibiasakan membacalah ya kan. Oke, langsung aja. Ini kenapa lama ya, aku nggak tahu ngomong apa, pokoknya tadi waktu di video aku ngomong banyak. Oke, langsung aja kita buka ya teman-teman ya. Oh ya, dikocok dulu teman-teman ya. Jangan lupa obatnya dikocok dulu. Ini aku lubang kayak gini aja. Teman-teman jangan sampai buka semuanya, di lubang ini aja lalu disuntik buat jalur ini selang suntikan ya. Oke teman-teman. Oke, dicampur dengan air. Ini sebenarnya udah cukup ya satu tadi. Ini kayaknya kebanyakan. Tapi nggak masalah. Pengalamanku nggak bakalan mati sih kaktusnya, walaupun kebanyakan. Kalau teman-teman takut, misalnya takut ya, takut kaktusnya kenapa-napa habis disemprot, misalnya hari Minggu semprot, Senin itu disiram dengan air biasa. Kalau teman-teman takut, kalau enggak ya biarin aja. Ini kalau teman-teman gunain ini, kalau sesuai takaran aja ya, sesuai kegunaan. Kalau misalnya teman-teman cuma butuh setengah botol, pakai setengah botol aja ya. Diusahakan itu habis, digunakan langsung habis ya, jangan diendapin, jangan sampai 1 bulan itu, karena bahaya ya. Ya, pengalaman dari temen ada yang kaktusnya kebakar karena ngendapin ini udah 5 bulan, 4 bulan loh. Ada yang inbox ke aku, ternyata permasalahannya yang obat ini teman-teman, jadi dia ngendapin sampai beberapa bulan gitu. Aku juga nggak tahu efeknya, cuma aku kasih tahu. Tapi teman-teman lebih baik dipakai aja sekali 2 kali, jadi sekitar 2 minggu lah ya, 2 kali gitu misalnya. Jadi teman-teman dari awal harus tahu takarannya. Ini enak banget loh semprotannya teman-teman, kalau lihat ya, disemprot tuh nyebarnya enak. Iya ya, kayak untuk semprotan di tukang cukur ya. Ini nggak ada modenya yang ini ya, nggak ada pengaturannya. Jadi halus aja kabut. Nah itu. Ya, di sini tanganku kena teman-teman. Ya, baunya udahlah, nggak apa-apa buat konten. Aduh, ya teman-teman bisa lihat ya, enak banget. Semprot aja udah. Pokoknya semprot sampai kena. Ini kena media nggak masalah ya, BTW. Ini kena media nggak masalah. Nanti bahkan nanti kutu-kutu di akar tuh bisa mati sekalian gitu. Jadi kena media nggak masalah, full kaktus nggak masalah. Dan penyemprotannya ini kalau
Kurakron ini, pokoknya semua aja, semua obat ya, itu disarankan itu kalau nggak pagi banget, sore teman-teman. Biar penguapannya agak lama gitu ya kan. Tuh, semprotin aja teman-teman. Ini kalau aku eh, nyemprot gitu, itu tuh sebulan 4 kali, jadi seminggu sekali ya. Nah, teman-teman yang belum tahu ya, biasanya loh kok nggak mati ya, kok masih ada ya. Itu tuh sebenarnya udah mati, cuma nempel teman-teman. Jadi teman-teman harus nguasin lagi kalau mau bersihinnya. Dia itu nanti warnanya jadi coklat gitu loh di dalamnya. Yang pertama kalau dia hidup, dia itu kuning ya kan. Hewannya itu kuning, kutunya ini kuning. Tapi kalau udah mati dia coklat. Nah sebetulnya waktu kita bersihin itu dia tuh udah mati, udah jadi coklat gitu, udah mengering. Cuma kebanyakan orang nggak tahu kalau itu tuh mati, dikira hidup ya teman-teman, kuas aja. Udah nah, kalau ini tuh enak sih kalau pakai bahan kimia tuh enaknya apa? Dia udah menyeluruh gitu ya. Udah pasti kena semua, tinggal kita yang nyiram aja. Gitu. Enak banget pokoknya. Kalau pakai ini teman-teman pakai masker ya. Aku ulangi ya, pakai masker sama sarung tangan. Apalagi yang belum pernah, pasti kepala pusing. Serius, aku dulu awal-awal juga pakai Kurakron tuh, itu waktu puasa lagi ya kan. Puasa, wuduh langsung pusing bro. Nah ini aku bandingin ya yang tadi udah aku bersihin dan yang belum. Nanti kalau teman-teman lihat bandingin bisa lihat yang dari awal tuh. Nah jadi terserah kalian, tapi aku saranin ya kalau misalnya cuma 1-2 yang kena, nggak sampai 10 lah ya. Ya cuma 1-2 itu manual aja, pakai sama pakai tadi tombak ya kan. Itu enak banget. Karena kalau terbiasa menggunakan bahan kimia itu nggak bagus juga. Takutnya ya tadi aku bilang ya, kutunya bisa lebih strong, jadi kebal gitu. Itu malah bikin bahaya. Nah, gitu. Teman-teman kalau ada obat yang lain, pestisida, insektisida yang lain yang lebih bagus, bisa share di kolom di bawah ya. Yang apalagi yang baunya nggak begitu parah. Ini baunya serius parah banget. Tapi karena aku udah terbiasa jadi kayaknya biasa aja. Mungkin teman-temanku yang belum terbiasa biasanya kalau datang ke GH tuh dia pusing karena obat ini. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau nggak suka ya di dislike aja. Kalau suka di like, subscribe itu penting ya buat kemajuan YouTube di channel Jogja Gurun ya. Serius, itu penting banget. Karena nanti notifikasi dan yang lain-lain tuh lebih prioritas ke teman-teman kalau aku upload video terbaru. Jangan lupa juga klik lonceng tentunya. Oke, saya Alif dari Jogja Gurun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Saya mohon maaf kalau ini dubbing dan nggak masuk ya, nggak sinkron dengan apa yang gerakan di luar di video maksud saya. Oke, sampai jumpa, ketemu di video selanjutnya. Saya Alif dari Jogja Gurun. Dadah. Waduh, minum dulu bro.